Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat malam Bapak Bapak Ibu. Oh, nggak ada bapak-bapaknya ya. Kebiasaan. Selamat malam ibu-ibu semua. Ibu Taslima, Ibu Eni, Ibu Liliana yang sudah bergabung. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam suatu kegiatan. Malam ini saya akan memberikan sedikit edukasi penyuluhan tentang pendidikan anti korupsi. Terlebih dahulu saya mohon izin untuk berbagi layar ya Bapak Ibu. Baiklah, kita lihat di sini pada malam hari ini saya ingin berbagi tentang seperti apa sih korupsi itu, apa yang Bapak Ibu pahami. Mungkin selama ini kita sering mendengar ya banyak media massa, media sosial dan sebagainya tentang betapa banyaknya kasus-kasus korupsi yang ada di kita. Tetapi apakah kita sudah memahami jelas apa sih pengertian korupsi itu? Barangkali di antara yang hadir bisa menyampaikan sebenarnya apa yang kita pahami tentang korupsi seperti itu. Kalau menurut saya itu seperti penyelewengan dana. Pelanggaran Mungkin juga ada penyuapan ya, kasus suap gitu. Ada lagi yang lainnya? Mungkin bisa juga ditulis di kolom chat ya, yang sudah dipahami. Ya, dari semua jawaban yang sudah diberikan, kita bisa memberikan kesimpulan ya, memberikan sebuah rangkuman bahwa korupsi itu merupakan sebuah tindakan ya, sebuah tindakan yang berarti kebusukan atau sesuatu yang menggoyahkan, yang merusak. Nah, korupsi sendiri itu berasal dari bahasa Latin yang corruptio, yang berasal dari kata kerja. Nah, selain itu juga korupsi ini bermakna adalah sesuatu yang tidak bermoral ya, sesuatu yang tidak bermoral, sesuatu yang tidak jujur. Kemudian seperti Bu Eni yang sudah sampaikan tadi bahwa ada penyimpangan, ada penyelewengan ya di sana. Korupsi itu adalah penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan demi kepentingan pribadi atau ataupun orang lain termasuk keluarga dan kerabat. Korupsi juga itu bisa dipahami sebagai sebuah tindakan untuk memperkaya diri ya, memperkaya diri dan orang lain yang tentu saja melawan hukum, dan hal itu bisa merugikan keuangan negara dan perekonomian negara tentunya. Jadi seperti itulah makna korupsi ya yang bisa kita pahami sejauh ini. Nah, kita lihat di sini apa sebenarnya korupsi itu secara lebih detail, bahwa secara maknanya itu adalah penyalahgunaan kekuasaan yang berlebihan yang sudah dipercayakan kepada kita untuk kita gunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok kita. Di sini juga ada pembagian, ada 3 kategori ya korupsi. Dan itu juga masing-masing punya pengertiannya masing-masing. Baik, kita lihat di sini Bapak Ibu. Dibalik, pada dasarnya korupsi itu merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa karena korupsi ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi bukan hanya pejabat-pejabat negara, pejabat-pejabat lembaga negara, institusi dan sebagainya, tetapi
kenyataannya bahwa korupsi itu bisa dilakukan oleh siapa saja dan oleh lembaga apa saja. Kemudian juga ternyata korupsi itu memberikan dampak yang sangat luas sekali, dan bahkan bisa terorganisir dan bisa lintas negara. Dan kejahatannya itu juga bermodus yang sangat canggih ya. Kita tahu betapa banyaknya penyimpangan yang terjadi di sosial media ya, yang diinformasikan dengan sosial media, media massa, semuanya itu banyak menceritakan betapa bejatnya ya kejahatan ini, sangat luar biasa korupsi ini. Dan sebenarnya kalau kita lihat korupsi itu sebenarnya bukan barang baru ya, bukan hal yang baru, tetapi korupsi ini sudah terjadi pada zaman era bahkan sebelum Masehi sudah terjadi kasus korupsi, dan ini terus menerus berlanjut sampai saat ini. Kalau kita lihat di sini ada tindak pidana korupsi di Indonesia. Ini jelas ya, kelihatan. Nah, KPK berdasarkan jenis kasusnya sudah mengidentifikasi ya mulai tahun 2004 sampai 2024. Jadi ini sekitar sudah 20 tahun ya, 2 dekade. Ada total 1.866 kasus yang terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah kasus yang merintangi proses KPK ya, dalam melakukan proses hukum KPK sebanyak 14 kasus. Kemudian TPPU, kemudian penyalahgunaan anggaran, kemudian penggunaan dana kekuasaan, gratifikasi, perizinan, kemudian pengadaan barang dan jasa. Dan dari semua ini, dari 1.866 kasus, ternyata kasus yang paling banyak itu terjadi adalah kasus penyuapan atau gratifikasi sebanyak 1.052 kasus. Nah, betapa banyaknya ya. Jadi kita bisa rata-ratakan ya 20 tahun 1666 itu 20 tahun, berarti setiap tahun KPK menangani berapa banyak kasus ya. Jadi kita bisa bayangkan. Nah, dalam hal ini sebenarnya ada banyak undang-undang juga yang sudah mengatur tentang pemberantasan korupsi ya, sudah banyak sekali yang mengatur, diantaranya
KBBI, Duta Palma dan seterusnya. Ini yang besar-besar, belum yang lain lagi ya. Jadi memang kasus korupsi di Indonesia ini memang sudah berurat akar, sehingga oleh KPK merasa bertanggung jawab. Bukan hanya KPK sebenarnya ya, kita sebagai warga negara harus menyadari, punya kesadaran yang tinggi untuk membantu pemerintah di dalam pemberantasan korupsi. Jadi seperti itu. Nah, saya ingin berbagi, saya ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kita semua ya. Kira-kira menurut tanggapan audiens yang hadir ini, faktor apa sih yang menyebabkan sehingga orang itu mudah melakukan tindakan korupsi? Seperti itu. Ada yang bisa menyampaikan faktor apa sih yang menyebabkan sehingga seseorang itu bisa mudah melakukan korupsi? Selamat bergabung Pak Is, abangnya Bang Eni ya, abangnya Eni ya, mungkin bisa memberikan tanggapan kira-kira faktor apa sih yang menyebabkan sampai seseorang itu bisa melakukan tindakan korupsi. Jadi alasan salah satunya adalah gaya hidup pasti. Tentang korupsi. Jadi kalau kalau karakter itu diawali dari masing-masing pribadi atau masing-masing orang yang ada di seluruh Indonesia ini ya, seluruh warga negara Indonesia dengan berkarakter yang baik begitu, dan pola asuh yang betul-betul dari awal dibiasakan, kan, ditradisikan. Saya rasa insya Allah akan tidak ada itu di salah satunya kita mengambil contoh di negara yang saat ini yang termasuk bebas korupsi ya, Jepang. Saya sangat antusiasme banget melihat pola asuh, pola pendidikan terjadi di Jepang. Bagaimana di Jepang itu anak-anak di dalam tumbuh kembangnya itu mereka itu ditekankan kepada tanggung jawab pada diri sendiri. Kebiasaan yang menurut kita sangat sederhana ya. Satu, mereka diajarkan masih kecil untuk bagaimana bersopan santun. Pada Indonesia itu culture-nya kan budayanya sopan santun. Tapi hari ini sudah lepas dari yang namanya budaya yang memuat, itu sudah. Hari ini Jepang itu masih tetap dengan akar budaya yang baik. Diajarkan bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Sekolah ya, mereka tidak diajarkan untuk belajar, tapi mereka diajarkan untuk bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Hal-hal yang sangat sederhana, menempati tinggal pada tempatnya, membersihkan mereka sebelum makan. Misalnya habis makan mereka membersihkan, terus mereka bertanggung jawab baik pada dirinya. Kebiasaan karena karakter itu terbentuk luar biasa ya, luar biasa. Kak Eni sudah menjelaskan panjang lebar dan memang benar ya Bapak Ibu,
faktor-faktor penyebab korupsi itu bisa yang paling dominan ya mungkin dari faktor internal kita, karena ada karakternya yang lemah ya, nilai-nilai lemah dengan nilai-nilai. Kemudian juga faktor keserakahan juga bisa ya, kadang-kadang orang jiwa tamak, jiwa ingin menguasai, mendominasi, jiwa ketidakpuasan itu kan sering biasanya muncul. Ada juga mungkin faktor-faktor yang dari eksternal, sosial, lingkungan dan sebagainya. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, ini adalah teori GAN ya. Ini adalah teori yang mendasari kenapa sih seseorang itu dengan mudahnya bisa melakukan tindak korupsi. Nah, di sini ada penelitian yaitu keserakahan, ketika orang yang memang sudah memiliki sifat tamak dan sebagainya, kemudian pas ada kesempatan ya, tentunya akan memudahkan dia untuk melakukan tindakan itu. Dan juga ada kepentingan dan pengungkapan yaitu supaya mau dilihat ya, saya sebut tadi gaya hidup ya, biasanya seperti itu, sehingga kemudian juga ternyata pasangan juga berkontribusi. Biasanya sang suami sudah lulus ya, tidak bersikap baik, memiliki istri yang serakah, seperti apa. Jadi satu bisa ketergantungan orang yang sudah kecanduan misalnya, mau tidak mau pas ada kesempatan maka dia melakukan itu. Kemudian ini percintaan, kemudian ada dorongan anggota keluarga, pangkat, jabatan, kedudukan, hobi belanja, kemudian tekanan atasan, jabatan. Jadi inilah beberapa yang motivasi sehingga kasus korupsi itu biasa bisa terjadi ya. Jadi ada faktor internal, kemudian faktor juga dari eksternal. Nah, bahaya dan dampak korupsi. Kita tahu bahwa korupsi itu memang dari zaman dulu, zaman kuno dulu sampai sekarang itu korupsi masih saja terus terjadi. Dan itu tentunya membawa banyak dampak dalam kehidupan kita beberapa manusia. Jadi dampak baik di bidang ekonomi, kalau misalnya dampak ekonomi karena perekonomian kita yang tidak stabil karena dikorupsi ya, semua
secara persepsi kan berarti bagaimana tanggapan ataupun respon dari pihak luar terhadap kita ya. Jadi IPK bisa disingkat dengan IPK. Kalau kita lihat di sini IPK pada tahun 2024, Indonesia itu, negara kita itu berada pada ranking 37 dari, pokoknya range-nya itu dari 0 sampai 100 ya. Semakin besar, semakin menuju 100, maka tindakan korupsi itu semakin kecil. Tetapi semakin mendekati 0, maka itu tindak korupsi di suatu negara itu semakin besar. Nah, kita lihat di sini ada beberapa negara, 5 negara dengan nilai IPK tertinggi, yaitu Denmark, Finlandia, Selandia Baru, Luxembourg, dan Singapura. Nah, kita berada di mana? Kita berada di posisi sangat jauh ya, dari 180 negara, kita berada di setengahnya ya, setengahnya. Nah, inilah yang menjadi ukuran suatu negara itu korupsinya tinggi dan rendah. Nah, tadi saya sudah menayangkan video, mungkin ini ada yang bisa saya tampilkan dulu ya. Kita lihat lagi 3 negara yang Total kerugian dia akibat korupsi mencapai 2,6 triliun US dollar atau setara dengan 36,4 triliun rupiah. Tapi berdasarkan indeks persepsi korupsi yang terhitung tahun 2021, ada 3 negara yang memiliki skor terendah dari korupsi. Negara tersebut adalah Denmark, Selandia Baru, Finlandia, Denmark dan Selandia Baru mendapatkan skor IPK 88 dari 100 poin. Peringkat selanjutnya disusul oleh Finlandia dengan skor IPK 80. Selama negara berturut-turut Denmark menjadi negara korupsi sedunia, negara ini juga melakukan proses informasi dalam publik, sistem peradilan independen, dan integritas pada negara. Salah satu upaya Denmark dalam mengatasi korupsi adalah dengan menempatkan lembaga serupa KPK di tiap-tiap lembaga pemerintahan. Wah, keren banget ya. Selanjutnya, Selandia Baru. Negara yang satu ini menutup pintu korupsi dengan meningkatkan kualitas sistem pendidikannya. Pendidikan di Selandia Baru menanamkan kebiasaan berlaku adil dan jujur melalui penerapan sistem pencegahan murid melakukan kecurangan. Pemerintah Selandia Baru juga beranggapan jika hukuman sosial akan memberikan dampak lebih besar terhadap para koruptor. Terakhir, ada negara Finlandia. Finlandia memiliki sistem dan undang-undang yang menjadi pengawas jalannya sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Di Finlandia, pejabat yang menerima suap, melakukan pemerasan, dan membocorkan rahasia jabatan masuk ke dalam kategori hukum pidana loh. Negara ini memiliki kontrol yang ketat terhadap proses audit keuangan di pemerintahan. Nah, bagaimana nih dengan Indonesia? Indonesia sendiri menduduki peringkat 96 dari 180 dengan skor indeks persepsi korupsi 38 dari 100. Indonesia berada di peringkat yang sama dengan Argentina, Brazil, Lesotho, Serbia, dan juga Turki. Keberhasilan negara yang jauh dari korupsi didorong dengan terciptanya integritas dalam politik, tingkat kebebasan pers yang tinggi, akses terhadap informasi dan pelayanan publik, serta standar integritas yang kuat untuk pejabat publik dan sistem peradilan yang independen. Yuk semangat untuk melawan korupsi karena semuanya berawal dari kita. Salam anti korupsi. Bukan korupsi bahwa total luar biasa ya, negara yang sangat jauh dari kata korupsi ya. Jadi seperti itu idealnya, dan ternyata masih jauh dari hati.
strategi pemberantasan korupsi itu ada 3 ya, ada 3. Yang pertama adalah dengan cara penindakan. Penindakan ini sebenarnya sudah terjadi kasus korupsi ya, kasus korupsi, kemudian ini sudah melalui proses hukum. Jadi sudah ada pada tahapan penyidikan, penyidikan, bahkan sudah sidang ya, sudah melalui proses-proses hukum, bahkan sudah mengantarkan sang koruptor itu sampai ke penjara. Nah, tentu saja tujuannya dari strategi itu yaitu agar supaya masyarakat juga takut dengan tindakan korupsi. Nah, jadi di sini ada unsur penindakan. Nah, yang kedua adalah perbaikan sistem. Untuk pencegahan tentunya ya, perbaikan sistem kita bisa memperbaiki bagaimana agar supaya sistem di dalam suatu lembaga yang betul-betul akuntabel, betul-betul transparan, betul-betul penyelenggaraan pemerintahan dan sebagainya itu bisa secara terbuka dan bisa publik. Integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Tentu saja seperti yang sudah kita diskusikan tadi, dari Ibu Eni juga banyak menjelaskan ya betapa pentingnya etika, betapa pentingnya nilai-nilai. Kemudian kita tahu ada yang namanya integritas. Nah, integritas ini tentunya adalah sesuatu yang apa yang ada dalam pikiran dan perbuatan kita sinkron ya. Apa yang saya katakan itu yang saya lakukan, apa yang saya lakukan itu yang saya katakan ya. Seperti mungkin ringkasnya seperti itu. Dan tentu saja hal itu punya muatan nilai-nilai kebaikan. Nah, nilai-nilai ini sejalan dengan nilai-nilai di dalam anti korupsi itu sendiri. Nah, sebelum kita lihat lagi nilai-nilai apa itu, kita akan lihat di sini Bapak Ibu. Di sini ada gambar apa ya? Ini yang punya bisnis apa namanya? Kan silahkan. Oh, lagi sibuk ya. Ya ini. Kita lihat di sini orang yang tidak berintegritas itu ibaratnya ikan yang mati. Ya, kalau ikan yang ibarat ikan yang mati, kita mau bolak-balik, kita mau panggang, mau ditusuk, mau di apa, jadi seperti kerbau dicucuk hidungnya seperti itu ya. Jadi orang yang tidak berintegritas itu akan mudah terbawa arus, akan mudah oleh situasi, oleh keadaan-keadaan. Jadi itu orang yang tidak berintegritas. Akan tetapi filosofi integritas itu kita lihat di masih hidup. Dan yang masih hidup ini ada yang bisa menyampaikan seperti apa filosofi ikan itu. Dari gambar ini apa kira-kira yang bisa Bapak Ibu diskusikan filosofi integritas, dan kita mengambil contoh apa yang bisa dimaknai dari gambar ini. Kita lihat kan, katanya kalau yang ini
integritas. Nah, sekarang sebenarnya apa yang bisa kita jelaskan dari gambar ikan yang warna-warni yang sedang berenang dengan bebasnya? Silakan ibu-ibu yang sering berkecimpung di dapur dengan dunia ikan. Apa yang bisa dijelaskan Ibu Taslima, Ibu Lili? Kok saya lagi nih yang menjawab? Bu Lili lah, Ibu Lili atau Bu Taslima, silahkan. Oke, jadi gini, kalau kita lihat ikan itu berada di air yang asin ya, air yang asin. Air laut itu kan biasanya asin ya, bukan biasanya ya, memang asin. Nah, tetapi apakah ikan ketika kita ambil ikan itu dari laut, apakah ketika kita mencicipi ikannya apakah terasa asin? Bagaimana? Boleh ditulis di kolom chat Bu Lili. Ya, kalau kita lihat di ikan yang berada di air laut ya, meskipun air itu asin, meskipun arus dengan begitu derasnya, tetapi ikan-ikan itu tidak terpengaruh ya. Ikan-ikan itu tetap berenang dengan bebasnya, bahkan melawan arus, dan juga ikan itu tidak menjadi asin meskipun ia berada di dalam air yang asin. Artinya adalah bahwa seseorang yang memiliki integritas, apapun yang terjadi di sekitarnya, dia tetap berpegang pada prinsip-prinsip hidupnya. Jadi dia tetap tidak terpengaruh oleh keadaan, disogok ini, disogok itu, diiming-imingi ini dan itu, tetapi dia tidak terpengaruh, dia tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai integritas, nilai-nilai kejujuran. Nah, baik, selanjutnya kita lihat di sini ya, di dalam anti korupsi ya, ada nilai-nilai anti korupsi yang menjadi nilai yang perlu ditanamkan di dalam diri kita. Di sini ada 9 nilai ya, mulai dari jujur. Jadi kalau ada 9 nilai, jadi kita tangannya bisa dibuka ya. Jadi ada 9 jari, kemudian kita diibaratkan setiap jari itu adalah satu nilai. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kemudian adil, berani, sederhana, dan kerja keras. Nah, lurus hati, tidak berbohong dan tidak curang. Jadi itu jujur ya, jujur. Hati kita lurus, tidak berbohong, kita apa adanya, mengatakan yang sesungguhnya. Kemudian juga mengindahkan, kita memperhatikan, kita care, kita menghiraukan orang lain, artinya kita peduli. Kemudian tidak bergantung pada orang lain, berarti kita mandiri, taat terhadap peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, berarti dia disiplin ya. Kalau misalnya harus datang pagi jam 7, dia datang jam 7 dan seterusnya. Kemudian siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan, jadi itu tanggung jawab. Gigih dan fokus dalam melakukan sesuatu, tidak asal-asalan ya, tidak asal-asalan. Kemudian juga di sini bersahaja, tidak berlebih-lebih, berarti sederhana. Kemudian mantap hati dan percaya diri, tidak gentar ya, maju tak gentar, berarti dia berani. Dan yang terakhir adalah berlaku sepatutnya, tidak sewenang-wenang, bersikap adil. Kalau di dalam di KPK sendiri, nilai-nilai anti korupsi itu biasanya disingkat dengan Jumat bersepeda. Jumat bersepeda. KK, di belakangnya ada KK ya. Jadi itu adalah singkatan atau jembatan keledai yang bisa memudahkan kita untuk menghafal nilai-nilai anti korupsi. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk penyuluhan malam ini. Terima kasih semua sudah bergabung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.